guys, di video kali ini gue akan merangkum alur cerita dari film yang berjudul The Hood yang dibantai habis-habisan oleh para sultan dan miliarder. Karena apa? Simak aja video ini. Seorang wanita yang tengah chattingan dengan grup PA-nya. Belum diketahui siapa wanita itu, di mana grup tersebut diisi oleh para orang kaya. Di sana, seperti biasa mereka bercanda, namun dengan kalimat pembunuhan yang menyebabkan film ini dimulai. Pesawat mewah, yang dimana pesawat itu ditumpangi oleh para sultan. Terlihat para sultan tengah menikmati perjalanan entah kemana. Seorang pelayan pun memberikan sebuah minuman. Tapi tiba-tiba ada seorang pria besar yang kebingungan kenapa ia berada di sini. Lalu pria tua yang mengaku sebagai dokter pun menenangkannya dengan cara menusuknya menggunakan pulpen. Mendengar keributan itu, wanita itu pun menghampirinya dengan membawa sepatu jungkung, lalu menjotosnya hingga modar. Belum diketahui siapa wanita tangguh itu. Yang pasti, wanita itu sangat berbahaya. Dan saya heran, ada apa dengan pria tadi? Kenapa mereka membunuhnya? Dan ternyata bukan pria itu saja. Ada beberapa orang lainnya yang masih tidur. Keesokan harinya, terlihat wanita itu terbangun dalam keadaan tersumbat. Ia pun memanggil pada wanita di seberang sungai. Namun wanita itu tak menjawab dan berfokus membuat kompas. Hey! Lalu wanita itu pun mengikuti arahan dari kompas buatannya. Hey! Setelah pergi, terlihat seorang pria yang kebingungan. Ia pun mengikutinya. Benar saja, bukan hanya dia yang mengalami nasib itu. Kurang lebih ada 11 orang, ditambah yang tadi jadi 12 orang. Pria itu pun penasaran dan berniat untuk membuka sebuah kotak di depannya. Si Abah pun mencoba untuk melarangnya, namun pria itu penasaran dan memberanikan dirinya. Melihat itu mereka pun bersembunyi. Setelah membukanya, terlihat seorang mantan yang imut keluar. Setelah ditelusuri, di dalam kotak itu bukan hanya seekor babi, tetapi ada beberapa senjata yang sepertinya disediakan untuk mereka. Si pirang pun menemukan kunci di balik pintu itu. Setelah membuka borgol mulut dan membagi rata senjata, tiba-tiba ada serangan entah dari mana. That almost hit me. Dan si pirang pun kena headshot. Ternyata serangan itu ada di arah jam 12. Lalu terlihat seorang pejuang yang menderedet asal menggunakan 2 senjata. Namun dirinya yang modar anjing. Wanita yang bersembunyi di dalam kotak pun pasrah. Tetapi ia terjatuh tepat di sebuah jebakan tombak. Pria itu pun membantunya. Akan tetapi setelah berhasil, mereka menginjak bom kubur. Melihat mayat itu, seorang pria pun kabur asruk-asrukan dan berhenti di pagar kawat samping jalan. Lalu terlihat ada 2 orang pria dan 1 wanita yang menghampirinya yang memiliki nasib yang sama.
I'm on your side. Play with us too? Hey, folks. What's the plan, Khaki Man? You know what this is, right? Goddamn Manorgate. Up. Lalu mereka pun mencoba untuk memanjat pagar. Akan tetapi, tiba-tiba mereka diserang oleh panah asmara yang menyebabkan pria itu pun nyeri hati. Girls, dude. Hurry up. I got you. Simon, I'm gonna help you. Come on. Go. Keep climbing. Come on, no. Up. We should go. Merasa tidak terima, ia pun mencoba menyerang balik dengan pistolannya. Akan tetapi, ia malah semakin terkena panah itu yang menyakitkan, dan dia pun diberi kepastian, yaitu kematian. Why is it working? Wait, did you pull the pin? Come on. Ketiga temannya pun berlari dan sampai di sebuah Indomaret. Di sana terdapat dua orang tua yang bermuka sorghum. Mereka pun menawarkan uang $200. There's about $200 in the cash register. It's all yours. Want your damn money? Where the fuck are we? Which state? Arkansas. What? Si pria pun meminta ponsel, mencoba untuk menghubungi polisi dan menceritakan semua yang terjadi. Tetapi polisi tersebut tidak mengerti apa yang dikatakannya. Hello? 911. Is your emergency Yeah. dead, sir? There's been a murder spree in the woods at fucking... I'm sorry, sir. I'm having trouble understanding. I am at a gas station. Can you please just trace the call? Dan sepertinya polisi itu sudah bekerja sama dengan orang yang memburu mereka. Karena si wanita lapar, akhirnya ia memakan cemilan dari sagu. Dan setelah memakannya, tiba-tiba ia kekelapekan seperti diracun tikus. Hey, you okay? Oh, damn, no. Sudah kuduga, mereka bukan orang biasa. Pria itu pun sadar dan berniat untuk menembaknya. Akan tetapi, ternyata si Aki sudah menyiapkan aimnya dan langsung mengheadshotnya. Melihat pria itu yang belum mati, si Aki pun sambil berkata, "Aku elit tak bertuhan." For the record, asshole. I'm a godless elite. Climate change is real. Mampus, karena pakai masker anjing. Lalu mereka pun membersihkan semua kekacauan ini. I'll get 'em up. Akan tetapi, ketika si nenek menyeret si pria berbaju abu-abu, ia melihat ada cincin yang melingkar di jarinya dan menyadari bahwa dia telah berkeluarga. Ia pun mengeluhkan hal itu, namun mereka melakukan pergibahan. Karena gibah haram, mending kita singkat aja ya. Singkat cerita, setelah membereskan semuanya, mereka pun mendapatkan kabar bahwa orang yang dianggap Snowball datang dengan tanpa bersenjata. Untuk itu, mereka bisa leluasa untuk membunuhnya. Great. She's unarmed. Anyway, Snowball's headed towards you now. Roger that. Over and out. Sesampainya, Snowball datang. Mereka pun menyambutnya dengan hangat. Hey there. Help you? A pack of lights, please. Coming right up. Terlihat Snowball kebingungan. Ia pun menanyakan negara tempatnya berada. Mereka pun mengatakan hal yang sama seperti kepada korban tadi. Snowball pun meminta rokok pada mereka dan berniat mengambil uang di dalam kaus kaki. Si Aki pun bersiap-siap menyiapkan aimnya. Namun mereka kalah cepat. You fucked up, bitch. Ia pun berhasil membunuh mereka semua. Ia pun menyiapkan peralatan tempurnya, sekaligus memamerkan bodinya. Dan wow, apakah kau melihatnya? Hahaha, kasihan saya sensor. Terlihat bentuk badannya yang montok. Ia pun keluar dari Indomaret dan melihat ada mobil dugul di sana. Lalu ia pun berniat untuk menggunakannya. Namun tak jadi, karena menyadari bahwa mobil itu sudah terpasang bom. Ia pun memeriksa dan mengetahui bahwa ia sekarang berada di negara Kroasia. Kalau gak salah.